شرها لكل نية صالحة على ما له بشيء من الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه من بعده أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa berada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda kita diridhoi oleh Allah, kita diberikan istiqomah hingga husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan pada pembahasan yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Khaf min wujudi ihsanihi. Khaf min wujudi ihsanihi. Engkau khawatirlah, engkau waspadalah dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ilaika kepadamu, wa dawami isa'atika ma'ahu, bila kebaikan Allah itu disertai dengan dosa-dosa kita yang masih terus berjalan. Kenapa kita wajib waspada? Ayyakuna laka ayyakuna dzalika istidrajan laka, karena boleh jadi kebaikan Allah itu bukan nikmat melainkan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sebab orang yang diistidraj itu terkadang tidak terasa. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah tentang istidraj. Istidraj itu adalah jebakan dari Allah berupa kenikmatan duniawi. Bila kenikmatan duniawi itu terus kita rasakan, sementara kemaksiatan kita ini belum berhenti, maka boleh jadi kenikmatan itu namanya istidraj. Kelas-kelasnya beda-beda. Contoh yang paling gampang adalah setiap orang yang dia menginginkan keduniaan, ya, tapi disertai dengan kemaksiatan, ini nanti biasanya jadinya istidraj. Contoh, ini posisi yang paling bawah, kelas-kelas paling bawah. Ada orang karyawan senengane ngapusi malsu nota begitu. Saya tanya, dapat tambahan duit enggak? Dapat. Terus ada bos gitu, ya serotok mampu preman begitu. Cepat sugih enggak? Cepat. Pejabat itu korupsi itu cepat sugih enggak? Cepat. Terus munggah meneh itu misalkan artis pasang susu, irus, centong, kendil pasang kabeh. Ini laris enggak? Semakin laris gitu ya. Daripada mumet-mumet utang ora lunas-lunas, golek duit angel men terus dukun gitu, mending enggak? Nah, pokoknya cara-cara kiri ya, cara-cara kiri. Ada anak muda
dia mau nikah belum juga diperbolehkan sama keluarganya. Kenapa? Karena ini itu dan sebagainya. Cara pintas saja, meteng dhisik, cepet dah, cepet. Pokoknya segala cara-cara kiri, kemudahan duniawi yang digapai dengan kemaksiatan itu namanya istidraj. Namanya apa? Ini sekaligus menjadi jawaban kalau ada orang berkata, aku duwe bos lho nang pabrikku umpamane. Salat ya ora tau, maca Quran ya boro-boro maca Quran. Sholawatan apa maneh. Gelem zikir, apa maneh gelem zikir, tapi mobilnya banyak, rumahnya banyak, asetnya banyak, tanahnya banyak, pabriknya banyak, anaknya banyak, istrinya manusia terus. Nah, fenomena seperti itu apabila jagongan terus kemudian nggak nemu ilmu, lama-lama melemahkan iman, betul nggak? Nek ngono aku ora usah salat, tanggoku sing kono sugih ora dadak salat ya. Ngono wae. Dan seterusnya. Itu namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Kalau dilihat di dalam Al-Qur'an surah An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru. Ya, bi fatahna alaihim abwab kulli syai'. Ketika seseorang itu tidak mau diperingatkan oleh Allah melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui ngaji, melalui manusia dan sebagainya, tidak mau diperingatkan, maka fatahna alaihim abwab kulli syai'. Justru dibukakan pintu-pintu kesenangan. Jadi ceritanya menungso ke tambah kalap, tambah lali, tambah ngawur, tambah sembarangan, justru dibukakan pintu nama kesenangan. Tapi kesenangan ini adalah kesenangan duniawi. Dan orang diistidraj oleh Allah itu persis seperti kalau bahasa Quran tadi, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dari kata daraja yang artinya dia di-grade naikkan, diderajatkan, diunggahkan, diunggulkan, ditinggikan. Kenapa ditinggikan? Karena agar saat dijatuhkan semakin seru. Ini HP kalau saya naikkan 5 cm, kemudian saya jatuhkan, bunyinya gimana? Ngeten tak wani. Kalau 5 meter, berapa? 5 kilometer. Maka semakin orang diangkat urusan duniawinya, tapi orang tersebut cara-caranya tidak benar, itu ya tetap diperkenankan menjadi orang yang senang. Fatahna alaihim abwab kulli syai'. Allah bukakan pintu kesenangan. Tapi kesenangan itu buat apa? Buat menjebak. Buat apa dinaikkan? Adalah agar saat dijatuhkan semakin apa? Seru. Maka kalau kemarin ada orang yang lumayan sukses, lancar dan sebagainya, habis itu kemudian dibikin bangkrut sama Allah. Entah itu ketipu, entah itu apa, begitulah ya, bangkrut pokoknya. Tapi habis itu kenal masjid, jadi ngaji, mau istighfar, dekat sama orang tua, dekat sama Allah, alhamdulillah itu berarti belum terlalu tinggi dijatuhkannya, sudah jatuh. Belum terlalu tinggi diangkatnya, sudah jatuh. Yang parah yang sudah terlalu tinggi terus dibikin kalap, dibikin lalai, dibikin lupa.
pas tua baru dibanting. Nek pas tua masih mending, pas mati baru dibikin sadar. Ada contohnya, ya ada toh lah. Itu Firaun kan sebenarnya dari kemarin itu pengen tobat, ditunda-tunda terus, barang akhirnya sadar pas mau tobat ternyata yugharwir, itu nyawa sudah kadung di mana? Ada yang lebih parah, ada. Yakni orang yang sudah kadung masuk di alam akhirat dia baru sadar. Nah, ini lebih parah lagi. Ini berarti yang mau 5 km itu. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu namanya apa tadi? Istidraj. Baik dalam skala kecil maupun skala besar. Pokok tandanya itu ya adalah orang yang dia itu diberikan kemudahan duniawi tapi disertai dengan kemaksiatan. Yang kayak gini tuh ada atau ada? Banyak. Kalau dalam Al-Quran banyak macamnya, yang ekstrim-ekstrim biasanya yang Quran ya. Kalau dalam tadi itu kekuasaan ya contohnya Fir'aun. Kalau perdagangan contohnya Qarun. Contohnya siapa? Qarun itu sedulurin Nabi Musa loh. Sedulurin Nabi. Awalnya apian. Kemudian disenengkan dengan harta, lalai sampailah mengungsuhi Nabi Musa, terus kemudian terakhir dibenamkan di bumi. Padahal itu kunci kekayaannya Qarun itu dibawa orang banyak itu tidak kuat. Terus kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibenamkan. Saya pernah ke sana, ke tempat Qarun dulu pernah ditelan oleh bumi. Nama kotanya kota Fayum. Nah, sekarang jadi danau. Di mana kira-kira Pak? Di Mesir. Betul. Untung orang dikali gawe panjenengan. Di Mesir. Kalau dari jenis profesi petani di Al-Quran ada di surah Kahfi. Itu namanya Kurtus. Namanya siapa? Kurtus. Punya saudara namanya Yahuza. Kurtus ini dia punya perkebunan yang sangat indah, yang sangat rindang, yang panennya apik terus. Tapi karena kemudian dia lalai, ya, dia gunakan cara-cara yang tidak benar, ya sama. Sambar bledek, rambung rusak. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini skala-skala besar. Yang skala-skala kecil yang hari ini kita mau bahas, khaf min wujudi ihsanihi. Ada baiknya engkau ini waspada ketika diberikan kemudahan. Ma'isa atika. Bila kemudahan itu disertai dengan keburukan kita yang masih terus berjalan, dosa kita yang masih terus, itu kita ini ngerasani termasuk kadang-kadang atau sering nopo kadang-kadang sering nopo istiqomah ya. Padahal saya tanya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, betul? Masih terus makan, betul? Masih terus minum, betul? Masih bisa ngentut, betul? Di waktu yang bersamaan kita masih istiqomah ngerasani, betul? Boleh jadi maka kenikmatan-kenikmatan itu juga namanya understand? Boleh jadi itu istidraj. Tapi piye wong kok kono ora dosa, ya ora mungkin. Dan tidak mungkin pula kita tidak menikmati pemberian-pemberian Allah. Kita ini tidak bisa tidak menikmati pemberian Allah. Apa ada yang bisa diri kita ini lepas dari pertolongan Allah? Tidak akan bisa.
Momennya ana wong pol sugih terus kemudian dia itu tidak menggunakan fasilitas Allah bernama matahari. Dia dumeh sugih terus kemudian akhirnya gaya. Lah apa kalau tidak dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan 3 bulan terus tidak ada bahan makanan apa ya memangan duit kan tidak mungkin. Oleh karena itu tidak mungkin kita ini tidak merasakan anugerah-anugerah pemberian Allah. Lah anugerah pemberian Allah bila disertai dengan dosa yang terus menerus, boleh jadi itu anugerah bukan anugerah tapi namanya apa tadi? Istijraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, terus gimana? Nah, ini termasuk perkara yang sulit, Pak. Perkara yang rumit. Satu sisi kita menikmati pemberian Allah, kesehatan, keluarga, terus kemudian detak jantung, denyut nadi, nafas, oksigen, kemudian kita hidup bertetangga dan sebagainya, itu kan kenikmatan dari Allah. Tapi di lain sisi kita ini ya terus dosa. Apalagi saya yang masih muda-muda seperti ini saya ini. Kalau buka HP itu Pak di grup-grup kadang-kadang kita ini sudah tenang, kadang dikirimi itu loh grup. Ini untuk ketua grup gitu malah. Atau nih pas malam Jumat jangan pulang terlalu malam Mas, malam Jumat. Barang tak download jebule gambar itu apik. Saya yang muda-muda nih, nek jenengan sing sepuh-sepuh nggih insyaallah. Nah, ini kan berarti kemaksiatan masih terus berjalan, betul? Masih terus berjalan. Padahal kita setiap hari terus juga menikmati anugerah-anugerah Allah. Boleh jadi itu namanya apa tadi? Istidraj. Tapi dhewe kon ora dosa piye? Apa mungkin ndak dosanya? Sendiri ngalamun kadang ngalamun sing ora-ora begitu jejer karo kanca ya dadine ngrasani pas dhewean buka HP wis mau wae. Gitu toh, masyaallah. Nah, terus gimana? Nah, inilah pentingnya ngaji. Nah, mengaji itu pokoknya masalahnya rumit, solusinya simpel. Pripun Pak Bu? Masalahnya apa? Rumit, solusinya simpel. Milih sing masalah rumit solusi simpel atau masalah simpel solusi rumit? Yang mana? Ya semoga lah kalau masalah bisa rumit. Ini kan masalahnya rumit. Kita tidak boleh bermaksiat sepanjang kita ini masih merasakan nikmat. Nikmat itu terus kita rasakan, maksiat sulit kita hindari. Maksiat sulit kita hindari. Apalagi yang dititipi orang tua misalkan ya, di orang tua. Anak itu walaupun sudah punya anak, kalau masih punya orang tua statusnya tetap anak. Nek dilalah, nek kumpul bareng niku masya Allah sering berbeda pendapat, betul enggak? Apalagi semakin sepuh, semakin sering beda pendapat. Loh piye itu? Padahal dalam Al-Quran itu kalau masalah berbakti dengan orang tua itu bukan hanya urusan yang penting sayang. Seperti kalau pada anak tidak masalah, yang penting sayang. Kita ini di dohir tegas, tapi di hati berdoa, tidak apa-apa kalau kepada anak. Tapi kalau kepada orang tua tidak bisa begitu. Hati sing halus, lisan ya sing halus, dohir batin harus halus. Kenapa? Karena memang teknis-teknisnya Al-Quran mengajarkan kita berhubungan dengan orang tua itu tetap disuruh sing halus. Sak teknis-teknisnya, sak detail-detailnya. Wala taqul lahuma uffin. Dan jangan kau katakan kepada orang tua hus, uff, moh, malas. Orang mengatakan pada orang tua misalkan begini, ibu gitu, bapak gitu dikandani angel, kon mangan leren ngujuk sing manis, ngujuk terus, nek masih ngujuk mending udut, terus momennya boleh gorengan mana, gorengan mana,
Saya tanya, ini sayang, betul kan? Betul atau tidak? Tapi kalau itu kepada orang tua tidak boleh kasar, tetap tidak boleh kasar. Kalau kepada anak boleh kasar atau tegas karena sayang. Kalau kepada anak boleh. Tapi kalau kepada orang tua tidak boleh. Bapak wis sepuh ki lho keluyuran we. Ini kan sebenarnya ya sayang karpe biar orang tuanya itu jangan sering pergi wong sebab sudah sepuh, suruh menjaga kesehatan. Tapi kalau omongannya kasar seperti itu enggak boleh Padahal kita nek kumpul bersama, saya tanya menghindari dosa bisa enggak? Wangel tenan nek niku. Meneng salah, ngomong salah, teko salah, lungo salah. Padahal kita tiap hari merasakan nikmat pemberian siapa? Allah. Boleh jadi nikmat itu namanya apa tadi? Istidraj. Nah, terus bagaimana? Lah ini pentingnya ngaji. Yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, karena dosa itu tidak mungkin berhenti. Nek dikurangi bisa Pak, tapi berhenti tidak mungkin. Sepanjang kita masih manusia, bukan nabi, bukan malaikat, nek berhenti tidak bisa. Tapi terus berkurang itu bisa. Nah, masalah dosa itu banyak atau sedikit, berkurang atau tidak berkurang, itu adalah soal rasa Pak. Saya tanya Pak, paling panjenengan misalnya ini pernah saya tanyakan yang di pertemuan sebelumnya, kita dengan orang-orang yang misalkan imam Masjid Nabawi atau imam Masjidil Haram atau syekh guru-guru mulia yang ada di Hadramaut ya, di Yaman begitu, kita dengan beliau itu kira-kira ini soleh siapa? Soleh kita atau soleh beliau? Soleh beliau ya. Dosanya banyak siapa kayaknya ini? Dosanya, dosa. Hah? Dosanya banyak siapa? Nah, kita sama para guru-guru besar ya, yang ada di Yaman, yang ada di Hadramaut, yang setiap hari waktunya habis buat ilmu sama buat ibadah. Beliau itu kalau sholat seperti itu, kadang satu sholatan begitu ya sampai setengah Al-Quran itu, sampai setengah Al-Quran. Kemudian hafalan Qurannya bagus, setiap hari untuk ngajar, untuk ngurus umat dan sebagainya. Saya tanya, nek sama kita ini kadang rewu-rewu, nyekel HP dan sebagainya, dosanya banyakan mana? Banyak kita atau banyak beliau? Banyak kita atau banyak beliau? Ya dosanya jelas banyak kita lah ya. Nek solehan, soleh siapa? Nah, soleh beliau. Pun paham ya? Sekarang saya tanya lagi, kita yang jelas lebih banyak dosa itu kalau pas baca Quran ketemu misalkan ada jahannam, ketemu misalkan khalidina fiha naru jahannam, ayat-ayat tentang siksa, itu beliau yang jelas lebih sedikit dosanya dan lebih soleh, lebih baik, itu bisa nangis Pak. Betul ya? Kita nangis enggak? Alhamdulillah orang ngerti arti ini, jadi orang nangis ini ya. Kan aneh. Harusnya orang yang keinget dosa karena banyak dosa itu kita, betul ya? Tapi kenapa tidak peka, tidak nangis? Nah, itulah namanya tadi saya sudah sebutkan. Yang namanya dosa itu ada di level nyata, ada di level rasa. Beliau secara nyata dosanya mungkin 10% secara nyata, tapi secara rasa koyo-koyo 100%. Kita ini cok kuale, secara nyata 90%, secara rasa rumongsone ora duwe dosa. Betul atau tidak?
Tapi kita ini termasuk mending, Pak, termasuk mending. Saya itu kalau ngaji di masjid-masjid jawabannya enak, Pak. Saya coba ya aja dulu. Kita ini termasuk orang yang punya dosa atau banyak dosa? Punya atau banyak? Banyak dosa. Padahal jenengan ke masjid. Jadi orang itu semakin kelihatan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin rumangsa akeh dosa. Itu tanda-tanda ditolong. Walaupun kenyataannya semakin sedikit. Jangan diwalik. Kenyataannya semakin banyak, rumangsane sedikit. Nah, ini masalah ini. Setelah ya. Nah, saya itu kalau ngisi di kantor-kantor sing wes pokoknya sing perlente. Itu ya iso saya bertanya seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang seluruh yang ada di kantor ini kita ini termasuk yang punya dosa atau banyak dosa? Itu jawabannya bisa gini loh, Pak. Ya kalau kita ya punyalah dikit-dikit. Kita ini apa? Punyalah dikit-dikit. Maka itu soal definisi diri itu penting. Rasa itu penting. Bagaimana kita bisa menghasilkan istighfar yang sampai nangis, yang istiqomah? Kon rumangsa dosa tok lho, ora iso. Betul? Maka di sini kita lanjutkan bahasan kita. Nah, biar tidak jadi istidraj setiap kebaikan Allah, maka rumangsa dosa itu harus terus berjalan sehingga kita tidak meninggalkan istighfar. Saya tanya, Kanjeng Nabi itu punya dosa atau tidak? Nabi punya atau tidak? Tidak, karena beliau masuk. Tapi beliau istighfar enggak? Istiqomah lagi. Kita ini dosanya banyak, istighfarnya belum Maka hari ini kita lagi ngaji bagaimana nolak definisi istidraj, bukan nolak sih bahasanya. Biar kenikmatan itu tidak menjadi istidraj, maka kita punya dosa itu jangan pernah tinggalkan istighfar. Terus istighfar. Dan istighfar ini akan menjadi kaya HP ini butuh dicas. Kadang-kadang kita siang itu sering menjadi orang yang lalai. Ya. Rumangsane wis tau ngaji, nek dong pas lagi ngaji gitu koyone ora kepengin ngrasani, betul ndak? Nek dong pas ngaji. Pas ngaji kok ngene koyone ora pengin ngapusi, betul atau tidak? Pas ngaji ini koyo-koyone cedak banget karo surga. Tapi begitu kita lewat keluar dari masjid wis tekan pasar, pripun? Oleh karena itu Pak Bu rahimakumullah, kita ini harus ngecas iman. Kalau orang itu dia bisa istighfar, kalau bahasa Al-Quran istighfar yang terbaik itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar terbaik adalah di waktu-waktu sahur. Di waktu-waktu apa? Sahur. Ada istighfar. Orang yang malamnya istighfar di waktu sahur dengan istighfar yang berkualitas, insya Allah rotok mending awan. Mau ngerasani, alah, mau aku diokeh dosa kok. Meh ngapusi, alah, nek mati piye. Iya nek orang ngapusi, hasilnya sidik sih, nek ngapusi hasilnya ketoke oke, alah tapi oke yang apa nek ora berkah mati piye. Kenapa? Hasil istighfar, hasil muhasabah malam ini ke bawah sampai siang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ada yang istighfar, mung istighfarnya kurang berkualitas. Kaya HP dicas nganggo cas-casan kuno ngeten lho, dicas 6 jam lho kok ijik 10%. Ada enggak seperti itu? Nah, ini istighfarnya biasanya istighfar tidak begitu berkualitas. Malam istighfar tapi ya nah, nek istighfarnya kok berkualitas
begitu astagfirullahaladzim, ya Allah, langsung dadi kelingan dosa, langsung dadi simpol tenanane, ya Allah, ngelingan, wah semacam-macam gitu. Ini namanya istighfar berkualitas. Ini insya Allah persis seperti ces-cesan yang berkualitas. Ya, paling butuhnya ngeces berapa jam, setengah jam, tapi karena tenanan ini sampai siang masih ke bawah. Jadi stabilitas hati itu masih ke bawah berkat istighfar di waktu kapan tadi? Waktu sahur. Berarti waktu sahur itu setelah atau sebelum subuh? Sebelum. Nah, ini kan wajah-wajah, sepertinya ini wajah-wajah jam 2 lah ini ya. Jam 2 bangun, kamar mandi, terus alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi ke tema. Jadi urutannya jelas tadi itu. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, padahal itu disertai dengan kemaksiatan, maka boleh jadi itu bukan nikmat, tetapi apa tadi? Istidraj, ya Allah. Kalau bahasa hadis, idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi. Ketika engkau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan duniawi yang disenangi, yang dicintai oleh seorang hamba, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, padahal si hamba tadi itu masih terus melakukan kemaksiatan, fa innama dzalika minhu istidraj. Boleh jadi itu namanya apa tadi? Istidraj. Padahal kita ini tidak mungkin tidak maksiat, dan tidak mungkin pula kita tidak merasakan nikmati Gusti. Terus pripun carane? Maka kemaksiatan itu caranya adalah ditaubati. Umur sekitar 20 tahun Pak, maksiatnya 90%, istighfarnya yang 10%. Betul tak? Umur 20 tahun. Ya ijik seneng trek-trekan gitu ya, seneng trek-trekan. Ya ijik seneng nesu, nek nesu ngereni cah umur 20 tahun bandingi apa ya? Umur 20 tahun. Ya ijik bentak orang tua, gitu. Ya masih seneng ngapusi umur 20 tahun. Masuk di 30 tahun ya, 30 menuju 40 itu dosane 50%, taubate 50%. Mulai masuk 40, 50 berarti dosane pinten kudune? Nah, ya mulai dari 20 10%, taubate sing 80%. Masuk masih wis 50 ijek koyo cah 20 tahun. Ini namanya STNK. STNK tahu apa? ST sudah tua, NK nakal kembali. STNK. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi makin ke sini itu yang taubatnya yang 90%, dosanya yang berapa? 10%. Itu secara nyata. Secara apa? Nyata. Secara rasa harus lebih peka dibanding anak muda. Jadi nek secara rasa, ya Allah, dosaku ki 90%. Istighfarku baru 10%. Secara rasa. Nek secara nyata dibalik. Ini saya bilang nyata sama rasa, bingung atau tidak? Enggak bingung ya. Jangan sampai kita rasane rasa orang duwe dosa padahal kenyataan oke? Harusnya itu kenyataannya itu dosa semakin sedikit tapi serasa semakin banyak. Nah, itu ideal. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah, maka semoga seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan istidraj. Amin Allahumma. Karena istidraj itu orang tidak terasa. Karena tidak terasa hari ini kita ngaji, suruh rumangsa.
suruh waspada. Kenikmatan itu oleh Allah diberikan kepada kita sedemikian banyak, Pak. Kenikmatan keluarga, anak kita punya detak jantung, denyut nadi, anak kita ini Masya Allah bisa sekolah dan sebagainya. Kenikmatan punya rumah tangga, suami, istri. Kenikmatan sampai hari ini kita masih bisa duduk di bumi Allah ini dengan tenang, tidak ada terjadi gempa, tidak ada terjadi, Masya Allah, udah nikmat. Tapi kalau kita masih maksiat, maka maksiatnya diberesi pakai nama istighfar, biar kenikmatan ini benar-benar menjadi nikmat, tidak suatu ketika dibanting tadi itu. Sebab yang namanya istidraj itu adalah orang dibikin senang, dibikin senang, dibikin senang, dibikin senang, dibikin senang, dinaikkan, dinaikkan. Untuk apa tadi? Saat dijatuhkan semakin apa? Seru. Jadi kalau kita bikin peta itu jadi begini, Pak. Seret, diturun ke bawah kayak huruf V gitu, atau kayak huruf U, turun ke bawah terus ke atas. Bagian kanan atas ini namanya cara Allah, ya, cara-cara orang yang kepingin mendapatkan nikmat dengan cara-cara takwa kepada Allah. Bahasa di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Oh, jadi ceritanya nek sesuai Quran itu, Pak, kita ini tidak disuruh nyari solusi loh, Pak. Kita ini disuruh untuk bertakwa. Lah kalau sudah bertakwa, nanti Allah ngasih solusi. Jadi desain manusia itu kon takwa, disuruh takwa. Nah, tapi kalau kita sakit apa tidak berobat? Silahkan berobat dalam rangka ibadah. Paham ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Manusia itu tidak didesain mencari solusi. Manusia itu didesain untuk bertakwa. Sebab solusi itu yang memberi siapa? Hal apa terus kemudian kita tidak kerja? Saya harus cari uang karena itu solusinya buat bayar ini, buat bayar itu. Karena kita ini di dunia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya betul, berarti hidup kita untuk ibadah. Jadi kita didesain untuk takwa, untuk ibadah. Lalu kalau itu harus kerja, yo kerja diniatin apa? Paham? Sallallahu alaihi Muhammad. Orang-orang yang dalam ketakwaannya semakin tinggi itu pasti semakin nikmat. Contohnya siapa? Ya kita ngelihat. Mau dari golongan siapa? Dari golongan para sahabat, ya banyak orang-orang seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat-sahabat yang lain sampai bilang begini, ma qallaba ibnu Aufin al-hajara illa wa fihi dhahabun. Tidak pernah sahabat yang soleh bernama Abdurrahman bin Auf itu membuka batu kecuali di bawahnya itu ada emas. Maksudnya apa? Nek ngopo-ngopo ki dadinan. Lah piye ora dadinan? Sedekah gede ngibadahi tenanan. Ini cara ini Pak. Namanya cara Nah, turun ke bawah mungkin ya bangsa-bangsa sunan-sunan yang ada di Wali Songo gitu kan ya kaya-kaya itu ya sugih-sugih. Ini namanya cara A, cara takwa. Ada lagi cara B tadi itu. Kan tadi sudah tak hitung ke. No karyawan malsunota dapat duit enggak? Dapat. Terus kemudian pengusaha koyo preman cepat sugih enggak? Cepat. Pejabat korupsi sugih enggak? Sugih. Terus tadi itu artis pasang susu, Eros, centong, kendil, wah macam-macam. Laris enggak? Laris. Nah, ini cara B, namanya cara iblis. Cara iblis. Apakah ada yang kayak gitu dalam Al-Quran? Kalau yang ini tadi surah At-Tolak ada, yang A, surah At-Tolak ada, surah Fussilat juga ada. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru ila akhirih. Ini yang A. Kalau yang B, surah An'am 44. Falamma nasuma dzukiru, ketika manusia itu tidak mau diperingatkan, wis pokoke sak karepe dhewe, kon salat moh, sedekah maniman, kon apik karo tangga moh, dia senengane gencet
kontonggone, koncone, karyawane, wis pokok sing penting sugih, segala cara dilakukan. Ini namanya cara B. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Justru dibukakan pintu kesenangan. Cara B itu istidraj seperti itu. Sekarang saya tanya kali panjenengan. Kita ini sing selamat ngeten agam cara A, cara takwa sama Allah, atau cara B, cara iblis. A napa B? Sing seru, A napa B? A napa B? A napa B? Ada cara C, Pak. Cara apa? Cara C itu posisinya di bawah. Cara C niku STMJ. Salat terus maksiat. Cara C. Cara C niki nek cara cah sekolah, beling ya ora, ya, nuakal ya, beling nuakal ya ora, pinter ya ora. Akhirnya ora pati dadi apa-apa. Betul atau tidak? Cara C, cara cemen, STMJ tadi. Kadung gelem tahajud setengah telu wis tangi, tapi nek dong pas males subuhan setengah 6 ambek subuhan. Ini namanya cara C. Cara C cara nanggung, cara nanggung. Ya, posisinya di bawah kayak gini. Lah kalau cara C, Pak, Gusti Allah ora gelem nolong, setan ora gelem dulit, Pak. Akhirnya bingung. STMJ. Jadi ada cara A, B sama apa? C. Yang paling sering kita umumnya kemarin-kemarin caranya apa? C. Jadi yo ora ditulung Gusti Allah, ora ditulung setan. Lah sing paling ideal setelah ngaji kita mulai bergerak ke cara A. Amin Allahumma. Ya. Amin Allahumma. Jangan sampai di cara yang paling bahaya cara apa? B. Cara B ini cara iblis. Cara iblis. Cara iblis daripada angel-angel bayar utang ora lunas-lunas dukun wae cepet nih. Tapi setiap kesenangan di cara B ini dinaikkan untuk apa tadi? Dijatuhkan lebih seru. Ini bedanya. Nek cara A itu insya Allah adalah sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Nek cara B cuman nang donya tok itu aja kadang-kadang tidak terus lebar ono dibanting. Naudzubillahi min. Ini dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Jadi mulai hari ini kita mulai fokus naik ke cara A, B atau C? Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oh ada, silakan 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jelaskan bahwa kita di set untuk mencari solusi dari ibadah. Ya mungkin saya agak bertanya, kan kita dari sekolah kemudian kuliah kan rata banyak dikasih ilmu menciptakan solusi apa solusi itu kan bahasa. Nah itu kaitannya dengan tadi gimana maksudnya? Berarti kan kita apakah berdoa dulu baru apa solusi atau gimana setelah semua kita berusaha baru memohon kepada Allah. Jadi penjelasan seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kesungguhan ikhtiar menggunakan ilmu-ilmu zahir, ya kalau jenengan bahasanya solusi, silahkan. Asal semua itu dilakukan dalam rangka ibadah. Paham ya? Dalam rangkanya itu. Misal kita bahas di meeting ini, kita ada permasalahan seperti ini, ayo kita bersama-sama kita bahas seperti ini, kita nyari solusi, tapi kita nyari solusi seperti ini adalah dalam rangka bersama-sama untuk kita niatkan nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga melakukan ini adalah dalam rangka mengikuti perintah Allah, karena memang kita diperintah untuk mencari bekal ibadah. Jelas? Jadi dalam rangkanya.
Kalau toh ada kerja yang bernama nyari solusi itu dalam rangka apa? Kalau nyari solusi hanya sebagai nyari solusi itu namanya kering. Tapi nyari solusi dalam rangka istilahnya visi besarnya adalah untuk taat kepada Allah, atau minimalnya adalah untuk mencari bekal untuk taat kepada Allah. Namanya juga taat kepada Allah juga kan? Nah, itulah. Jelas? Masih bingung atau sudah jelas? Enggak. Saya kasih contoh. Saya berangkat ke kantor. Dalam rangka apa? Nyari duit. Kalau saya berangkat ke kantor hanya dalam rangka nyari duit, buat apa? Misalnya ditanya sama diri sendiri. Sering tanya sama diri sendiri ya, sering. Buat apa nyari duit? Ya biar kayak orang-orang. Udah selesai itu. Itu namanya jauh dari niat apa? Ibadah. Kamu ke kantor ngapain? Ya kerja apa? Nyari duit buat apa? Ya buat bekal apa? Buat bekal ibadah seluruh keluarga. Maka aktivitas saya di kantor itu berarti nyari bekal ibadah. Ketika nyari bekal ibadah, ya itulah jadi apa? Ibadah. Jelas? Itu bisa pula dengan cara begini, Pak. Kalau itu cara yang paling normatif. Cara yang paling simpel ala orang tasawuf itu adalah dengan membagi al-insanu qismani. Ini pernah saya terangkan. Manusia itu terbagi dua, zahiriyun wa batiniyun. Fadzahir yukhalitu bil khalq. Manusia itu terbagi menjadi dua. Manusia secara zahir sama manusia secara batin, secara ruh, secara hati. Pokoknya masih wa zahir. Selain yang zahir itu namanya batin. Zahir kita bertemu, berinteraksi dengan manusia, tapi hati kita berinteraksi dengan Allah. Aku mangkatnya memang mangkat ning pasar, tapi atiku mangkat menggon Gusti Allah. Dari awal saya sudah yakin sing ngatur rezeki Gusti Allah. Maka saya secara hati ngarep-arep rezeki karo Gusti Allah. Walaupun secara zahir aku dodolan. Paham sampai sini? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan ini luar biasa, Pak. Nanti nampak ketika apa? Ketika terjadi cancel misalkan. Pas cancel orang pati loro hati, nggak begitu sakit hati. Kenapa? Dari awal sudah ditata hati kita ini bahwa yang membagi rezeki itu siapa? Wong sampean ora sedo tuku ora apa-apa, Pak. Lu kok sampean ora nesu, aku ora sedo. Ya ora nesu to, wong sing bagi rezeki. Jelas? Nah, saya rasa cukup. Nah, itu semua namanya ibadah. Ada lain pertanyaan? Cukup? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi sudah saya sampaikan, agar kebaikan Allah itu tidak jadi istidraj, maka dosa kita yang terus berjalan itu harus apa tadi? Ditaubati. Dan taubat itu harus semakin lebih banyak dibanding jumlah dosa. Sembari kita bergeraknya umur ke sini. Jangan sampai ada orang umurnya sudah 30, 40, 50, 60, 70, 80 tahun, cara taubatnya masih sama dengan orang umur 20 atau 15 tahun. Semakin kesini harus semakin merasa banyak dosa sehingga semakin banyak taubat. Nah, kalau sudah seperti itu maka nanti mati kita insya Allah husnul khotimah, tidak sedang di istidraj ya, tapi mati kita husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik.
فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك ورعايتك وجوارك من كل شيطان مريد اللهم اجعلنا يا الله jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau kabulkan, yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.